Banyak prestasi yang diraih Kejaksaan Negeri Biren di bawah komando Muhammad Farid Rumdana SHMH. Selama dipimpin mantan Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh tersebut, Kejari Biren sudah mendapatkan 10 penghargaan pada tahun 2022. Salah satunya, Kejari Biren mendapatkan penghargaan terbaik dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, restoratif justice. Kejari Biren juga dinyatakan sebagai juara umum dan menerima piagam penghargaan Satuan Kerja Terbaik Se-Wilayah Kejati Aceh tahun 2022. Saya melaksanakan tugas di Kejaksaan Negeri Biren pada bulan Agustus 2021 yang sudah dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kami mulai dari pembenahan infrastruktur di kantor dengan tujuan bahwa pembenahan itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari mulai persediaan sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan di tahun 2021, alhamdulillah bahwasannya Kejaksaan Negeri Biren meraih peringkat pertama di bidang media sosial dan meraih peringkat kedua di bidang pemberitaan online. Jadi prestasi itu merupakan hasil kerja keras dari kami berserta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Biren dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan di samping itu, kami juga membenahi sarana-sarana yang fungsinya itu untuk menunjang pelayanan publik. Dari perkembangan situasi atau kondisi kantor di Kejaksaan Negeri Biren sudah banyak perubahan. Mulai dari depan sampai ke setiap ruangan. Itu dari sisi infrastruktur. Kemudian ada juga bahwa kami di masuk tahun 2022 banyak prestasi yang kami raih. Tidak lain merupakan hasil kerja keras kami, komitmen kami bahwa peningkatan pelayanan publik menjadi sasaran utama. Bahwa penghargaan yang kami dapatkan selama tahun 2022 itu, yang pertama penghargaan dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan restoratif justice yang menduduki peringkat 3 secara nasional untuk Kejari tipe B. Kemudian penghargaan yang kedua yaitu dari Bapak Jampidum berupa peringkat keempat pelaksanaan restoratif justice peringkat keempat secara nasional. Kemudian ada juga penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa kategori PP Satuan Kerja Terbesar se-Aceh. Kemudian satu lagi mendapatkan kategori sinergi lelang barang rampasan berkelanjutan dan PNBP terbesar se-Aceh. Ini merupakan bukti bahwa kami berkomitmen sesuai dengan prioritas 7 prioritas Pak Jaksa Agung, peningkatan pendapatan bukan pajak yang kami laksanakan dalam hal ini PNBP sudah kami laksanakan dan kami sudah menyerahkan kepada negara uang sebesar 1,4 miliar. Ini merupakan prestasi tertinggi selama Kejaksaan Negeri Biren ini berdiri. Dan penghargaan itu tentunya merupakan akumulasi dari setiap pelaksanaan lelang yang ada di Kejaksaan Negeri Biren. Lelang barang rampasan negara yang dilaksanakan secara terbuka oleh Kejaksaan Negeri Biren. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adanya prestasi yang diapresiasi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. Yang pertama, di bidang intelijen kami mendapatkan penghargaan atau juara pertama di bidang intelijen
sewilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh. Kemudian yang kedua, juara 2 bidang pembinaan, kemudian juara 3 bidang tindak pidana khusus pada tahun 2022. Kemudian penghargaan yang berikutnya, penghargaan untuk restoratif justice terbanyak sewilayah hukum Aceh, menempati urutan pertama atau peringkat pertama pada tahun 2022 juga. Kemudian alhamdulillah juga kami mendapatkan penghargaan sebagai juara terbaik satuan kerja sewilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh. Di samping itu juga bahwa di Kejaksaan Tinggi Aceh pernah diadakan Expo, Adiaksa Expo 2022, dan di situ juga kami mendapatkan penghargaan berupa stand terbaik untuk Adiaksa Expo 2022. Jadi seluruh prestasi, seluruh raihan yang kita capai di Kejaksaan Negeri Biren ini tiada lain tujuannya adalah sebagai bentuk pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya bagaimana kejaksaan bekerja dengan penuh keikhlasan, berintegritas dan profesional, sehingga seluruh pekerjaan yang kami laksanakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan insya Allah mungkin bahwa kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dengan Forkopimda di Kabupaten Biren, dalam rangka bagaimana membangun sinergitas di antara Forkopimda semua dan untuk menjaga kondusivitas di daerah. Di samping itu juga kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun Balai Rehabilitasi Adiaksa. Hal ini merupakan perintah dari pimpinan untuk di setiap daerah itu mengadakan atau melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pembangunan Balai Rehabilitasi Namsa Adiaksa, yang tujuannya tiada lain adalah untuk menyelamatkan setiap warga yang diduga sebagai pengguna narkoba. Hal ini untuk mengurangi atau untuk menekan masyarakat atau warga masyarakat yang mengkonsumsi narkoba. Dan di samping itu juga kami juga dalam rangka peningkatan hubungan sosial masyarakat, kami juga melakukan pendekatan dengan seluruh tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terutama dengan unsur media, bahwasannya kami telah melakukan atau mendirikan rumah restoratif justice di 2 kampung. Hal ini merupakan tiada lain tujuannya, rumah restoratif justice ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan musyawarah apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Dan tujuan yang lain juga bahwa kejaksaan ikut berperan serta dalam memberikan penyuluhan hukum secara gratis kepada masyarakat di balai rumah restoratif justice itu. Fungsinya sangat banyak. Hal ini sebagai bukti bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa kejaksaan untuk masyarakat. Bahwa penghargaan-penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa kami bekerja dengan profesional, kami bekerja dengan serius, bahwa kami bekerja dengan ikhlas dan tuntas. Semua permasalahan harus diselesaikan tanpa menunda. Dan tentunya prestasi ini merupakan hasil kerjasama semua pihak. Tidak hanya unsur Adiaksa saja, tapi juga dibantu atau didorong oleh para pihak dari mulai Forkopimda, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan insan pers yang ada di Kabupaten Biren. Dukungan-dukungan dari semua pihak itu menjadikan kami menjadi kuat, sehingga kami bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan apresiasi. Bagi kami, apresiasi ini tidak membuat kami jumawa, tapi lebih kami berpikir bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan prestasi dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kejaksaan.
bahwa tentunya dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi kami di Kejaksaan Negeri Biren, ada satu harapan atau masukan kepada para pihak, barangkali dari stakeholder yang ada di Kabupaten Biren ini, bahwasannya bahwa dalam hal menggunakan uang negara harus tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku, bahwa tujuan daripada anggaran atau uang negara itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi saya berpesan kepada semua pihak sebagai pemangku kebijakan bahwa penggunaan dari anggaran negara itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Dan barangkali untuk saran mungkin atau masukan kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Biren, bahwa kami dalam hal ini mempunyai bidang yang terkhusus, bidang yang dapat menangani atau memberikan solusi hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian di dalam bidang tersebut bahwa kami memberikan alternatif-alternatif dari tugas pokok kami. Suatu contoh mungkin alternatifnya bisa memberikan pelayanan hukum, bisa memberikan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Dalam hal pendampingan pembangunan itu juga kami punya bidang yang khusus menangani hal itu di bidang intelijen melalui pembangunan proyek strategis yang tentunya harus ditetapkan terlebih dahulu oleh surat keputusan Bupati, sehingga Bupati bisa menetapkan mana yang bisa dilakukan pengamanan melalui bidang intelijen. Dan harapan kami ke depan bahwasannya kepada seluruh masyarakat, kemudian kepada pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Biren, harapan kami supaya tetap mentaati peraturan yang berlaku, dan apabila menemukan hal-hal yang bisa merugikan daerah atau merugikan negara, untuk segera menyampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjut.